Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kusmawardani. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Abdillah dengan NIM 140 1420053 dan saya sendiri Eva Kusmawardani dengan NIM 140 1420141 dan juga Anin Ditya Yudanta dengan NIM 140 1420217. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 oleh saudari Adisti Pepi Ramadhani. Pertanyaannya yaitu, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen evaluasi pembelajaran khususnya untuk pendidikan inklusi. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang standar penilaian dinyatakan evaluasi pembelajaran atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi atau data mengenai peserta didik untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang kemudian akan dijadikan acuan atau pedoman untuk mengambil keputusan, tindakan, ataupun kebijakan selanjutnya guna untuk memperbaiki sistem pengajaran yang lebih efektif atau lebih baik. Sistem pembelajaran dalam setting inklusi atau pada sekolah inklusi atau pendidikan inklusi ini hampir sama dengan evaluasi pembelajaran pada sekolah atau pendidikan biasa. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara khusus untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di pendidikan inklusi. Nah, sistem penilaian yang diharapkan dalam pendidikan inklusi adalah sistem penilaian yang dilaksanakan secara fleksibel. Artinya, ini harus disesuaikan dengan kondisi atau kompetensi semua siswa dan juga mengacu pada kemampuan dan juga kebutuhan peserta didik atau anak-anak berkebutuhan khusus. Instrumen penilaian pembelajaran atau evaluasi pembelajarannya sendiri ini harus mempertimbangkan kemampuan anak yang belajar cepat, kemudian anak yang memiliki kemampuan rata-rata dan juga anak-anak yang mempunyai kemampuan lambat, serta anak-anak yang memiliki kemampuan sangat lambat dalam menyerap dan memahami informasi dalam pembelajaran. Nah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penilaian pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi menurut Pustawan 2013. Yang pertama, melakukan asesmen awal, tengah, dan juga akhir. Perlu diketahui teman-teman, asesmen atau penilaian itu bukan dilakukan pada akhir pembelajaran saja, tetapi juga harus dilakukan sebelum atau pra dan juga ketika pembelajaran sedang berlangsung atau di tengah-tengah pembelajaran dan juga pada akhir pembelajaran. Karena penilaian itu bukan hanya untuk melihat nilai atau hasil dari pencapaian belajar peserta didik, namun penilaian itu juga diharapkan mampu mengetahui perkembangan atau kemajuan peserta didik dan juga hambatan atau kesulitan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik. Yang kedua adalah melakukan evaluasi pembelajaran secara terpadu atau artinya secara sistematis, bukan asal-asalan atau sembarangan. Maka sebelumnya seorang pendidik harus merencanakan atau membuat rancangan evaluasi pembelajaran sebelum melakukan evaluasi pembelajaran atau penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah saat melaksanakan evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan dengan suasana yang menyenangkan. Ini dilakukan agar anak tidak merasa terbebani atau tertekan dalam proses penilaian berlangsung. Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah saat melakukan penilaian itu harus memberikan profil lengkap peserta didik, mulai dari ranah afektif atau sikap, kemudian kognitif atau pengetahuan dan juga psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya yang keenam adalah menggunakan strategi dan juga metode yang cocok sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena anak berkebutuhan khusus ini sedikit berbeda dengan anak-anak, maka kita harus merancang dan menyusun strategi yang cocok dan juga efektif untuk melakukan evaluasi pembelajaran di pendidikan inklusi. Nah, selanjutnya adalah melakukan penilaian ini secara berkelanjutan. Artinya pengamatan ini harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya adalah alat penilaian. Kita harus dapat merancang
kita harus menggunakan alat dan juga bentuk-bentuk dari penilaian, baik itu tes, non-tes, portofolio, ataupun unjuk kerja atau yang lainnya. Ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan dari peserta didik dalam pendidikan inklusif. Nah, ini yang sangat penting yang harus diperhatikan pendidik dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di pendidikan inklusi adalah harus menyesuaikan atau harus adanya kesesuaian antara tujuan pembelajaran, strategi, dan juga hasil dari penilaian itu sendiri. Nah, selain itu, instrumen atau perangkat evaluasi pembelajaran yang digunakan tentu harus menyesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus sedikit berbeda dengan anak normal lainnya, maka kita harus benar-benar memperhatikan alat atau instrumen yang akan kita gunakan agar kita mencapai tujuan atau target yang kita harapkan. Karena setiap individu peserta didik pasti memiliki kebutuhan dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Ini menjadi tantangan yang cukup besar untuk pendidik agar dapat melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik pula. Nah, yang terakhir adalah kita harus memperhatikan modalitas, keberagaman, potensi, dan juga kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Baik keragaman adaptasi, kemudian bagaimana anak memahami, baik dalam kemampuan dan potensi fisik, mental, emosional, dan juga secara tata bahasa. Jadi kesimpulannya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian belajar atau evaluasi pembelajaran di pendidikan inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah kita harus benar-benar mengetahui bagaimana kondisi perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut. Kita harus mengetahui kemampuan dan juga kebutuhan apa saja yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik. Dari itu, kita bisa menggunakan strategi, metode, cara, atau instrumen atau perangkat instrumen pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, sekian jawaban dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menjawab, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.